bila kita menjemputnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara. Selepas ini, itu satu permainan psikologi yang sangat licik juga. Karena membangun Indonesia harus membangun Indonesia sentris dari Aceh sampai Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Keras yang Tolak IKN Makin Siut. Ini Bahlil Kepala Otoritas ngejelasin. Oke, seperti apa pembahasannya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Ibu kota Nusantara tentu mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak, seperti di luar negeri, Eropa, dan sebagainya. Bahkan penamaan Nusantara pun dikomentari licik oleh jiran Malaysia. Nusantara, apabila kita ingin melihat skop, ini adalah masih permainan nombor, game of numbers. Dan tentulah kita akan melihat seluruh Nusantara. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menjemputnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara. Selepas ini, itu satu permainan psikologi yang sangat licik juga. Namun saat ini pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara terus berlanjut dan akan selesai pada Agustus 2024 ini, dan akan mengadakan upacara perdananya. Dan itu adalah fase yang awal. Tapi berbagai pihak di Indonesia juga turut tak setuju, dan ini membuat Menteri Investasi Bahlil memberi jawaban keras mengenai itu. Ada calon presiden yang belum memimpin sudah mengatakan akan merubah kebijakan, bahkan akan mencabut undang-undang Ibu Kota Negara Nusantara. Katanya menurut versi dia, Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan itu adalah bentuk bukan untuk mewujudkan pemerataan, tapi itu hanya untuk melahirkan ketidakadilan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, ini adalah pikiran sesat. Karena PKB adalah partai terdepan yang mendukung Ibu Kota Nusantara lewat pembuatan undang-undang itu. Dan harus diingat bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah bentuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ada calon presiden yang tidak setuju untuk kita rubah atau kita pindahkan Ibu Kota Nusantara, maka calon presiden tersebut tidak ingin Kalimantan maju, tidak ingin Sulawesi maju, dan tidak ingin kawasan timur maju. Dan ini adalah cara berpikir yang menyesatkan saudara-saudara sekalian. Ini nyindir Anies. Ini adalah cara berpikir yang kita harus rubah. Karena membangun Indonesia harus membangun Indonesia sentris dari Aceh sampai Papua. Kaitannya dengan itu saudara-saudara semua, pembangunan ekonomi harus diwujudkan sebagai strategi dalam rangka pemerataan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan. Kepala Otorita IKN juga menanggapi pernyataan Anies. Ia menyebut pembangunan IKN adalah milik kita bersama, yang tentunya akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai diskusi membahas IKN sebagai jembatan masa kini dan masa depan di Media Center Maju. Memang milik kita bersama. Jadi kita inginkan bahwa semua ini tentu akan memberi manfaat kepada semua pihak. Gitu. Karena Nusantara didesain sebagai kota untuk semua. Nah, ini menariknya teman-teman semua di IKN ini kan semua konsep baru kita bisa coba. Ya, kita bisa coba nih. Dan insya Allah akan memberikan yang terbaik. Karena kalau kita mulai dari kota yang sudah ada, sudah ruwet, itu akan lebih susah kita membangun dan menerapkan konsep-konsep baru. Ya, nah kemudian juga ada beberapa kolaborasi internasional di sini, misalnya dengan Tony Blair Institute, kita akan membangun satu kawasan education town. Ya, ada beberapa universitas ternama di dunia yang akan kerjasama sama kita untuk mengawal pembangunan dari IKN ini ke depan. Ya,
Saya hari ini bisa bocorin dengan Stanford, ya. Kita sudah MOU dengan Stanford dan dalam 2 bulan ke depan insya Allah akan ada groundbreaking untuk membuat satu pusat ekosistem, ya, satu ekosistem digital yang kekinian. Gampangnya nanti di situ nanti ada universitasnya, ada industrinya, gitu ya, ada startupnya dan sebagainya. Jadi ada satu community yang kita bangun, community talent digital. Dan ini baru hari ini saya bocorin nih. Tadi saya minta izin sama Pak Anin Bakri. Pak Anin, boleh nggak saya bocorin? Boleh, katanya. Insya Allah 2 bulan ke depan kita groundbreaking untuk satu tempat, satu institut di mana kita punya ekosistem untuk para talent digital. Istilahnya para digital nomad kan. Yang jago-jago tuh generasi ya milenial, generasi Z segala macam, bisa kita berikan satu tempat di sana di IKN Nusantara. Ya. Nah, 2045 ya, bayangin ya, jangan kita bayangin ini 2025, 2030, ini 2045 nih. Insya Allah saya masih bisa lihat tuh. Tapi teman-teman di sini nih nanti bahkan anaknya itu nanti yang akan menjadi owner, menjadi pemilik dari Kota Nusantara ini ke depan. Ini data kami dapat dari Kementerian PUPR, ya. Ada yang disebut batch 1. Batch 1 itu adalah kontrak-kontrak yang memang sudah dimulai dari sebelum bahkan 2023 sebelum kami beroperasi, ya. Nah, kita lihat misalnya untuk Istana Presiden ini, kalau mau seeing is believing, datang ke sana lihat gitu. Kalau enggak di YouTube udah banyak sekarang, semua orang bisa ngambil gambar gitu kan. Kemudian Sumbu Kebangsaan di mana nanti kita akan upacara, insya Allah 17 Agustus itu sudah mendekati 100%. Nah, saya bocorin lagi nih, ada satu baru nih. Di Sumbu Kebangsaan nanti akan ada satu Memorial Park. Memorial Park itu tempat di mana kita melakukan misalnya penghargaan kita kepada para pendiri Republik, pada para pahlawan dan sebagainya. Biasanya kan kalau di Jakarta kalau ada kunjungan tamu negara akan membawa bunganya terus ditaruh biasanya di mana? Taman Makam Pahlawan. Di sana di mana? Belum ada yang jadi pahlawan nih. Saya juga nggak mau jadi yang pertama kan. Di TMV. Jadi kita bikin Memorial Park. Memorial Park itu nanti akan ada patung Soekarno dan Hatta, bapak pendiri kita. Nah ini rekan-rekan semua kalau nanya berapa hotel, berapa rumah sakit, berapa pendidikan, energi, transportasi dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat misalnya hotel, ini kita sudah ada 6 hotel, termasuk satu yang kemarin di groundbreaking. Terus kalau teman-teman tanya ke saya, cukup nggak? Enggak. Kita masih kepengen, nah melalui kesempatan ini juga, kalau yang mau pada invest di hotel-hotel, terutama bintang 3 ke bawah ya, kita lagi butuh nih. Gitu. Silahkan mengajukan proposals untuk membangun hotel-hotel yang mungkin stratanya, karena ini semua hotel bintang 5 dan 4. Wow. Gitu ya, Kalimantan, ibu kota. Mudah-mudahan nanti kita punya hotel-hotel bintang 3 yang melengkapi ekosistem. Semua hotel Hunian bintang ini 5. adalah apartemen-apartemen, ada 5 sekarang yang sudah groundbreaking. Ya, ini di luar hunian yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan juga yang melalui mekanisme KPBU atau PPP. Ya. Infrastruktur dasar ini menjadi pemicu untuk masuknya investasi yang lain. Apakah dari sektor pemerintah ataupun dari swasta. Kalau dari sektor pemerintah sekarang kan sudah ada beberapa kantor yang sudah mulai membangun ya. Misalkan Polres, Kodim, kemudian BI, OJK, LPS itu sudah mulai membangun ini. Ya, prasarana kantornya. Nah, tapi sampai ke swasta bahkan itu sudah mulai bangun hotel, rumah sakit, kemudian training untuk sepak bola itu PSSI ya, itu juga ada masuk. Kemudian warehouse, kemudian sistem distribusi itu yang untuk suplai kelontong, suplai alat-alat kerja begitu ya. Nah itu juga udah mulai masuk. Jadi saya kira swasta sedikit demi sedikit sudah mulai masuk. Nah mudah-mudahan dari sisi akomodasi beberapa hotel yang dibangun oleh swasta juga bisa sudah ada wujudnya di bulan Juli minimal bulan Agustus. Tapi pemerintah sendiri kan sudah menyiapkan skenario misalkan dengan
hunian untuk ASN-nya. Ya. Itu kan sedang Yang dibangun, menjadi nanti ada tantangan 12 tower. Kalau pekerjaannya kan sudah ada. Kalau hunian pekerja sekarang sudah ada ya. Kalau untuk ASN-nya sedang dibangun, ya mudah-mudahan di bulan Juni atau Juli itu kita sudah punya 12 tower itu untuk ASN kita. Salah satunya Kementerian PUPR, apakah ASN-nya juga akan pindah begitu Pak? Iya, Sudah ada prediksinya? Pak Menteri kan sudah declare itu, saya akan jadi menteri pertama yang akan berkantor dan tinggal di IKN. Dan gitu. pastinya harus didampingi juga oleh ASN Kementerian PUPR begitu ya. Kalau kita memang secara organik memang sudah tersebar di seluruh Indonesia ya, karena kita punya balai-balai ya. Begitulah lika-liku pembangunan infrastruktur IKN. Masa pembangunan atau masa awal banyak yang tak suka, tapi ketika sudah jadi pasti bangga dan menikmatinya. Bagaimana pendapat kalian? Oke teman-teman ya, demikian satu video yang menarik sekali, di mana memang proyek pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia IKN itu sangat menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Tetapi pemerintah masih terus melaksanakan untuk bisa mewujudkan Ibu Kota Baru ini di Kalimantan Timur. Dan ternyata di perkembangannya itu sudah mulai nampak di tahap pertama ini. Dan pro kontra ini bukan hanya juga datang dari dalam negeri, juga dari negara jiran kita Malaysia juga menimbulkan pro kontra dengan dipakainya nama Nusantara. Tapi sekali lagi, Nusantara asal mulanya dari Indonesia, jadi Indonesia tetap berhak untuk bisa memakai kata Nusantara. Oke teman-teman ya, demikian. Menurut teman-teman gimana? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.